Telah launching pada bulan Mei lalu di Jakarta, aplikasi Buku Aku, sebuah aplikasi perpustakaan digital untuk para pembaca muda dimulai dari usia balita hingga 14 tahun, menyapa Sumatera Selatan khususnya Kota Palembang dalam kegiatan sosialisasi Buku Aku, literasi perpustakaan di era digital di Hotel Dezuri, Jalan Radial, Rabu 23 Agustus 2023. Hadir dalam kegiatan tersebut Catherine Buliana, COO dari PT Buku Aku Digital Indonesia, Wiputra Cendana, BSc, MPD, dosen Universitas Pelita Harapan sebagai pembicara literasi di era digital, perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Selatan, bagian perpustakaan Nurdiana, dan perwakilan 43 sekolah yang ada di Kota Palembang. Acara apa Bu di Dezuri ini Bu? Hari ini kita mengadakan acara sosialisasi Buku Aku, digital perpustakaan untuk anak-anak. Kita ingin membangun cita membaca kepada kebiasaan cita membaca kepada anak-anak di Kota Palembang. Buku Aku itu apa itu? Buku Aku itu apa itu? Buku Aku adalah aplikasi digital perpustakaan yang menyediakan ribuan buku yang sudah terkurasi oleh para pengajar dan menyediakan buku publishers dari publishers Indonesia dan juga internasional. Banyak Bu, ribuan apa gimana? Ada 1.200 buku. 1.200 buku ya. Terus fitur-fiturnya banyak juga Bu? Fitur-fiturnya yang terpenting adalah ada audiobook dan Bumi dan juga kuis untuk setiap bukunya, dan juga ada digital sticker award untuk memotivasikan anak-anak untuk membaca, dan data insight untuk sekolah dan untuk orang tua bisa memonitor kebiasaan membaca anak. Jadi ke depan kalau bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Palembang Bu. Harapannya kita bisa bekerja sama dengan sekolah-sekolah dan juga dinas pendidikan. Kalau Ibu gimana Bu tanggapan Bu tentang Buku Aku Bu? Sekali mengenai aplikasi ini sehingga anak-anak terbosan dengan membaca dengan program sangat menarik sekali menurut saya. Orang tua yang sibuk dengan kerjaan mereka, jadi mereka bisa mengharapkan dan monitoring cerita-cerita yang ada di dalam buku. Oke Bu, makasih Bu. Jadi kita memikirkan karakter contoh supaya guru-guru sekolah bisa visualisasi, mungkin mengadakan lomba di antara anak-anak menulis dan bisa bekerja sama dengan Buku Aku untuk istilahnya mendapatkan hadiah bukunya dipublishkan di Buku Aku. Ini adalah beberapa contoh yang juga dibuat anak-anak dan juga dibuat oleh guru, dan menurut kita membuat buku itu sudah tidak susah lagi ya teman-teman. Jadi prosesnya sebenarnya nggak susah, dan kita mau istilahnya memotivasikan itu lagi gitu, istilahnya menemani proses perjalanan dari naskah sampai bukunya selesai. Ini juga adalah buku-buku dari teman-teman kita, dan selain dari sekolahan, kita juga bekerja sama dengan influencer yang ingin memotivasikan anak-anak Indonesia untuk semakin lagi membaca dan mempunyai percaya diri ya gitu. Ibu Grace Tahir, kalau kenal, beliau adalah seorang entrepreneur. Dia sudah menulis buku tentang experience dia waktu dia di SD. 1.200 buku dibandingkan harus membeli buku satunya 20 sampai 30 ribu, untuk buku impor 150 sampai 200 ribu. Jadi dibuat memang harganya terjangkau, bukan hanya untuk sekolah istilahnya sekolah internasional, tetapi lebih untuk seluruh anak-anak di Indonesia. Kita juga sudah ready di Sipla, bisa memakai Dana BOS, dan saya akan sharing dikit tentang Dana BOS karena kita kemarin sudah beberapa teman yang menjadi partner dari Dana BOS, Buku Aku sudah memakai Sipla. Jadi mungkin teman-teman yang bingung kode rekening atasnya apa sih, jadi saya akan sharing dikit untuk beberapa kota yang sudah di-approve oleh Dana BOS-nya. Salah satunya adalah pemohon, yaitu kode rekening 0502 pengembangan perpustakaan. Jadi setiap daerah itu mempunyai kode rekening yang berbeda-beda untuk dipropos kepada atasnya. Jadi ini hanya untuk menaruh kode rekeningnya untuk dipropos kepada Dana BOS.
Jadi Bapak Ibu saya taruh di atas ini deh, biar kelihatan dia. Nanti jatuh lagi. Saya juga datang dari Jakarta. Jadi saya mau ngejelasin buku aku kurang lebih 10 menit aja. Lengkapnya tadi beberapa sudah dijelaskan oleh Bu Catherine. Nah, jadi buku aku itu kalau nanti Bapak Ibu download, nah nanti setelah ini kita ada download. Lalu selanjutnya ada buku terpopuler. Buku terpopuler itu buku-buku yang suka dibaca oleh usernya buku aku. Untuk selanjutnya fiturnya itu kita ada fitur setiap buku kita ada kategori usia. Jadi di paling atas itu ada kategori usia, durasi membaca, dan juga jumlah halaman. Jadi kategori usia ini untuk saat ini kita masih mengikuti ada capnya warna apa gitu. Nah itu seperti untuk mengevaluasi aja sih. Jadi untuk kita bisa tahu anak-anak itu. Sapi, kambing, domba, dan ayam penasaran semua. Suara berhenti di depan pintu. Penghuni kandang tertawa saat Pak Tani masuk sambil menari. Were good looking, but their hearts were cruel and selfish. The youngest daughter was called Rosette. She was also beautiful, but her heart was pure. Nah, perbedaannya audiobook dengan read. Ibu maju. Ya, silakan maju. Nanti dicek benar nggak pemeteraiannya sudah keluar. Sudah keluar, Bu? Oke, silakan sini, Bu. Ibu sudah, Bu? Oke, silakan. Oke, silakan. Sekolah ya, sekolah. Berdoa ya, saya kata ada dapat nih. Oke, silakan. Silakan, Pak. Selamat. Nanti kita foto bareng. Atau dikasih dulu, Pak. Kasih dulu semua. Ya. Mungkin digeser sedikit. Masih ada satu ibu tadi sebelah sini. Yang sudah mendownload. Ya. Saya Akbar dari SD Taufik Palembang. Di sini saya mau bertanya mengenai tadi salah satu fitur yang ada di buku aku ya. Tadi kan ada daftar buku yang sudah dibaca oleh siswa. Nah, apakah di situ bisa diedit oleh siswa, misalnya dihapus apa yang sudah dia baca, kita baca sebetulnya seperti itu. Untuk waktunya pun kita bisa lihat. Mungkin saya meminta Bu Jessica untuk memperlihatkan account. Ya, ada lagi? Ya, tadi ada berapa? Iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan Bapak yang pertama adalah bagaimana kita harus memikirkan juga terkait dengan budaya kita. Kalau kita sama-sama Bapak dan Ibu melihat daripada kurikulum merdeka yang telah dicanangkan oleh Mas Menteri, begitu ya. Di situ kami sudah melihat satu dokumen yang disusun dengan sangat rapi, mulai dari fase A sampai fase yang adalah kita sebut yang fase yang lebih tinggi, yang F ya. Nah di fase A dan B saya kemudian mencoba menganalisis juga begitu Pak. Dan di situ untuk apa yang kita akan sampaikan itu diintegrasikan juga dengan profil pelajar Pancasila, yang dimana di dalamnya kita tidak hanya memberikan muatan-muatan secara subjek, tetapi kita harus menghadirkan juga kesempatan bagi para siswa kita untuk mencintai budaya mereka. Nanti Ibu Catherine bisa cerita juga salah satu pemilihan kisah-kisah yang ada dalam buku aku juga menghadirkan kisah-kisah yang ada di Indonesia, diciptakan juga dan dibuat dari Indonesia, sehingga kita bisa kontekstualisasikan ke dalam kesempatan kita belajar di dalam kelas kita. Selain itu juga kesempatan bagi sekolah membuat program, misalnya I Love Indonesia, saya mencintai Indonesia, atau Hatiku untuk Indonesia, My Heart for Indonesia. Itu menjadi satu kesempatan bagi para siswa-siswa kita mengecap kebudayaan yang ada di Indonesia, sistem toleransi, dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk belajar.
Kami di perguruan tinggi saat ini menerima 47 mahasiswa yang kita sebut sebagai pertukaran mahasiswa merdeka. Mereka ada dari Aceh sampai dari Papua. Mereka hadir ke UPH dan kemudian mereka akan mendapatkan pembelajaran. Kebetulan saya diberikan kesempatan untuk bertemu dengan mereka menjadi dosen modul Nusantara. Di situ mereka akan menceritakan makanan khas daerah mereka akan menceritakan kebudayaan daerah mereka, dan itu pembelajaran yang sangat kaya. Perhatikan Bapak Ibu, kita harus bersama-sama memikirkan kemerdekaan daripada pembelajaran ini adalah pembelajaran yang menyenangkan. Sehingga budaya-budaya asing yang masuk ke dalam setiap daripada digital teknologi ini memberikan kita satu tantangan bahwa di tempat kita dengan ada namanya tarian tradisional, makanan tradisional, kita memiliki filosofi yang sangat kaya. Dan di dalam konteks inilah Indonesia memiliki satu ciri khas yang mungkin budaya asing adalah di dalam tanda kutip ya, ini adalah fun aja. Tapi kemudian isyarat daripada filsafatnya ini kita perlu perhatikan bersama. Oleh karena itu menggerakkan budaya dengan literasi menjadi satu pintu pembuka bagaimana mereka semakin mencintai pembelajaran yang bermakna dan juga pembelajaran akan lokal ataupun lokal wisdom yang mereka miliki. Begitu dari saya, Pak. Apakah ada kategorinya, Pak? Nah itu saya berikan kepada Miss Catherine gitu ya, Pak. Sudah excited. Melanjutkan tadi apa yang Pak Wiputra sharing, mungkin itu juga menjadi satu pergumulan juga untuk tim editor di buku aku. Jadi banyak cerita rakyat yang sudah terlupakan juga Pak, yang kita lihat lagu-lagu Indonesia anak-anak seperti Balonku itu juga sudah terlupakan. Jadi itu lagi ada proyek, memang saya proyek di mana ingin membangun cerita-cerita rakyat dan cerita-cerita daerah untuk supaya lebih dibaca lagi secara nasional. Istilahnya gimana membuat anak-anak itu tertarik lagi kepada buku-buku yang unsurnya kultur kita. Sedangkan K-pop culture itu jauh lebih, misalnya lebih cepat, lebih keren gitu. Tapi kita tidak boleh menghilangkan unsur dari kebudayaan kita. Makanya buku aku sebenarnya fokus bukan hanya ke buku bahasa Inggris, bahasa Indonesia aja. Kita sebenarnya fokusnya memang ke buku bahasa Indonesia karena ingin menghidupkan lagi literasi Indonesia yang sudah sedikit terlupakan ya Pak Putra. Apalagi cerita-cerita budaya dan cerita rakyat. Kemarin waktu dari Kupang saya juga bertemu dengan Pak Gubernur dan juga Pak Sekda dari Kupang. Itu juga salah satu jadi istilahnya proposal mereka kepada saya bahwa dengan adanya visit-visit ke sekolah-sekolah, visit-visit ke kota-kota, apakah bisa menghidupkan lagi budaya culture di setiap daerah gitu. Memang itu harus kita minta juga bantuan dari sekolah-sekolah memberikan naskah, mengkategorikan naskah itu dengan kultur masing-masing kota. Dari Palembang mungkin apa yang harus diedukasikan kepada anak-anak Palembang dan supaya tidak terlupakan mungkin dari makanan, dari tempat, dari misalnya segi kultur yang harus diingatkan kepada anak-anak. Untuk kategori saat ini kita mengkategorikan buku kita berdasarkan umur karena itu memang sesuai dari Kemendikbud. Tetapi lagi dibikinkan juga sesuai dari level of reading. Jadi bukan berdasarkan usia, tapi berdasarkan kemampuan membacanya. Jadi buku ini nanti bukan hanya dengan usia saja, tetapi dengan level kurikulum. Dan juga kita sedang mencocokkan dengan kurikulum merdeka. Jadi nanti ada katalog untuk para sekolah. Jadi untuk kelas 1 SD itu kurikulum buku apa aja sih yang bisa dipakai untuk kelas 1 SD kurikulum merdeka. Jadi itu yang bisa kita support saat ini dari buku aku karena menyusun leveling dan istilahnya categorization itu memang butuh waktu. Jadi saat ini kita tetap mengikuti standarisasi Kemendikbud yaitu berdasarkan usia. Yang barusan dikasih lihat itu kalau lihat di bawahnya ada. Oke, kami kasih waktu hanya 5 menit. Ya, 5 menit karena kita mau batok ini nih ya. Oke. Ini. Ada lagi? Pak ini 3. Oke. Ada lagi? Baru 3 nih, kita punya 10. WK sebelah sana Bu, ada satu lagi Bu. WK sebelah situ Bu, sorry sebelah situ. Sudah 4 ya. Ada lagi? Baru 5, kita punya 5 lagi. Nah, dan khusus hari ini. Oh ini depan juga ada nih, oke, sisa 2 berarti. Sisa 2.